gembala yang baik. Sekarang, tugas gembala yang baik. Mari kita akan pelajari tugas gembala yang baik. Nomor 1, Yohanes 10 ayat 3. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga. Tugas gembala yang baik. Yohanes 10. Nomor 1, Injil Yohanes ini juga pasal 10 tentang penggembalaan juga. Gembala yang baik, mari. Yohanes 10 ayat yang ketiga, mari. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Memanggil domba-dombanya, mulai ayat 2 itu ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya. Ini tugas gembala yang baik. Nomor 1, memanggil domba-domba dengan suara gembala. Kita yang dari desa tentu sangat paham. Sekalipun bukan gembala yang spesial, jadi gembala punya berapa ratus kambing, mungkin domba. Tapi ya mungkin di rumah punya 5 ekor ayam. Ya, orang desa itu kan biasanya punya ayam, saya dulu juga. Ya, minimal punya ayam. Ya, punya bebek, ya. Nah, kalau kita pagi-pagi mau kasih makan, ya pakai mulut. Nah, keluar sudah pakai suara. Ini orang desa tahu. Ya, yang dari desa tahu semua ini. Yang dari kota saya ajari. Begitu. Ya, bukan pakai pok 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 pintu kandangnya seperti manusia, ketok ketok ketok, bukan. Ya, tapi pakai mulut. Oh, sudah keluar. Itu pakai suara. Memanggil domba-domba dengan suara gembala. Nah, ini suara gembala, ya. Ini suara gembala. Memanggil domba-domba dengan suara gembala atau firman penggembalaan. Suara gembala itu firman penggembalaan atau tongkat gembala. Sama. Nah, ini gembala itu punya tongkat komando. Ya. Jangan kalah dengan TNI ya, atau polisi. Tongkat komando tidak bisa dipinjamkan orang itu saja. Ini pinjam, wah enak kalau pinjam itu, wah semua polisi bisa tunduk. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Ini harus dijaga baik-baik. Ini suara gembala, firman penggembalaan, tongkat penggembalaan. Apa itu firman penggembalaan? Firman penggembalaan adalah firman Tuhan yang dipercayakan kepada seorang gembala. Itu firman penggembalaan. Sama dengan firman Tuhan yang dipercayakan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada domba-domba sidang jemaat, kepada sidang jemaat secara terus-menerus, berkesinambungan, tidak comot-comot, secara terus-menerus, berkesinambungan, dengan setia, dan diulang-ulang, diulang-ulang. Seperti domba itu kan senang memama biak. Begitu masuk, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, masuk lagi untuk menjadi sari-sari makanan. Nah, itulah firman penggembala. Saya firman Tuhan yang dipercayakan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada jemaat dengan setia, secara terus-menerus. Saya bisa dibalik, serta diulang-ulang untuk menjadi makanan bagi sidang jemaat. Ini garis bawahi bukan sekedar khotbah biasa. Kenapa banyak? Ya, maafkan ini dua sisi. Dua sisi harus periksa. Nah, ini gembala lebih dulu harus menyampaikan menjadi makanan, bukan cuma sekedar tugas, sekedar khotbah, bukan, menjadi makanan bagi sidang jemaat. Supaya jemaat bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, ke arah kesempurnaan, menjadi makanan. Doakan kami, sidang jemaat yang ada, doakan gembala-gembalamu, doakan kami, supaya penyampaian firman merupakan makanan bagi sidang jemaat. Menjadi makan, bukan sekedar khotbah, apalagi hanya sekedar, wah apa tembak-tembak jemaat, bukan. Makanan bagi sidang. Sekalipun itu keras, makanan keras ada, memang. Makanan bagi jemaat. Diulang-ulang dengan setia, terus menerus diulang-ulang. Semoga 5 kali kebaktian ini ya
memberikan suatu contoh kecil kepada kita tentang firman penggembalaan. Makanya saya ambil satu tema, kemudian dibahas 5 kali kebaktian ini, satu tema dibahas 5 kali. Bahkan kalau kebaktian ini berkesinambungan seperti di Ciawi, di Medan 3 bulan sekali di Medan, satu tema bisa 5 kali 5 kebaktian, 6 kali 5 kebaktian, 30 kali dibahas satu tema bisa. Kalau sistem penggembalaan menjadi makanan begitu. Ya, ini satu pengalaman kami. Mohon maaf jika ini dianggap sombong, enggak. Pengalaman kami enggak bisa juga belajar. Di Kota Malang kami tahun 95 mulai dengan Injil Matius pasal 8. Ya. Karena saya diundang-undang sebelum jadi gembala, diundang saya sampaikan Matius 8, tahu-tahu saya terpilih jadi gembala. Secara tidak disadari terpilih jadi gembala. Jadi saya lanjutkan Matius 8. Sampai hari ini tahun 2010, 3 macam ibadah, Minggu, Selasa, Kemis, Matius pasal 8 mulai itu. Sampai hari ini baru Matius pasal 25. Baru Matius pasal 25. Berapa tahun? Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Bukan hebat, bukan. Inilah firman penggembalaan. Sampaikan terus menerus. Dengan setia. Jarang digantikan. Kecuali saya keluar begini baru diganti. Tapi juga ada siaran langsung sekarang. Jarang diganti. Jarang sekali. Kalau saya ada di Malang nggak pernah diganti. Nggak pernah. Jarang. Saya tidak mau karena sudah keluar sebulan sekali. Selasa Kemis meninggalkan. Jadi kalau saya ada di Malang biar ada tamu saya 10. Nggak. Tamu pendeta aku nggak kasih. Mohon maaf. Karena saya sudah keluar tiap bulan. Saya terus ya. Saya terus ya. Inilah firman penggembalaan. Menjadi makanan bagi jemaat. Ini koreksi bagi kita para gembala. Jangan hanya sekedar berkhotbah. Jangan sekedar menjadi makanan bagi kita semua. Bagi sidang jemaat. Makanan. Nah, seperti dulu Tuhan memberi manna. Itulah firman penggembalaan. Mazmur 78. Mari. Mazmur 78. Ayat yang ke Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mari silakan. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, ya, membuka pintu-pintu langit. Ini manna itu dari langit. Kalau saudara tanya, mengapa bisa satu tema bisa 5 kali kebaktian, bisa 30 kebaktian? Karena dari langit. Kalau dari bumi habis. Kalau belajar di bumi habis. Kalau dari surga selalu dibuka. Amin, saku. Selalu dibuka. Teruskan, mari. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Seperti mana dulu. Yang makan orang Israel berapa? 1 juta lebih kira-kira. Tiap hari 40 tahun tidak habis-habis. Karena dari surga. Coba kalau dari tumbuhan. Katanya seorang dokter bilang, oh itu dari tumbuhan. Coba kalau dari tumbuhan di padang gurun. Gundul-gundulnya habis sudah semua. 40 tahun. Nggak bisa. Karena dari surga. Amin, saku. Dari surga nggak habis 40 tahun. Nggak habis. Teruskan. Ya. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Nah, mana sama dengan gandum. Sama dengan roti malaikat. Terus. Yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ya, inilah firman penggembala. Roti itu firman. Malaikat itu gembala. Tuliskanlah surat ini kepada malaikat jemaat Efesus, malaikat jemaat Tiatira. Bukan di situ ada malaikatnya satu-satu begini. Om, di gereja kami kok tidak ada malaikat. Buat ajalah gambar malaikat ya begini. Ada sayapnya itu. Bukan itu maksudnya. Malaikat itu gembala. Jadi roti malaikat, roti itu firman, malaikat gembala. Firman penggembalaan bagaikan mana? Makanan. Bukan sekedar khotbah. Ayo cari yang khotbahnya enak. Di sini ayo cari. Wah, bukan. Wah, bayangkan kalau apalagi masih bayi-bayi. Dikasih makanan dari ibu A, ibu B, ibu C. Wah, gak sehat bayi. Harus ibunya sendiri. Gembalanya sendiri. Nah, inilah firman penggembalaan. Bagaikan manna dari surga. Dari surga. Hanya
karena kasih karunia Tuhan. Firman penggembalaan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak bisa dipelajari di mana. Contoh saya juga. Saya belajar di Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib Lempinel. Dulu Jalan Johor 47, sekarang di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Hanya 7 bulan. 7 bulan. Kalau saya bergantung pada sekolah, saya wah 7 bulan aja jadi, ya paling lama 2 tahun lah jadi gembala. Habis bahannya. Tapi kalau dari surga tidak habis-habisnya. Amin, saku. Inilah firman penggembalaan, tidak bisa dipelajari di mana. Hanya dipelajari di bawah kaki Tuhan. Hanya merupakan kasih karunia Tuhan dari surga. Memberi makan sidang jemaat. Memberi makan sidang. Ini tugas gembala. Saya, seperti Yesus memanggil domba-domba dengan suara gembala. Sekarang suara gembala itu firman penggembalaan. Jadi kalau gembala, permisi para gembala, kalau gembala memberi makan sidang jemaat dengan firman penggembalaan, maka gembala disebut menjadi malaikat sidang jemaat. Gembala adalah malaikat sidang jemaat. Banyak kali kalau kita berbuat baik disebut malaikat ya. Kalau gembala salah. Ya biar gembala kasih duit, kasih ini, oh gembala itu seperti malaikat kasih duit, kasih. Belum tentu. Tapi kalau gembala sekalipun dia miskin, gembalanya tidak bisa kasih duit, tidak bisa kasih beras, tapi kasih firman penggembalaan, itu malaikat. Amin saku, itu malaikat. Jangan dibalik. Kemarin cerita anak yang tuli bisu itu, ini cerita ya. Mohon ampun saya kalau wah sombong. Enggak. Supaya menerangkan firman. Jadi waktu anak tuli bisu itu diantar oleh seseorang ke gereja. Kemudian, Pak, ini asrama kami tidak bisa menerima lagi. Asrama kami tidak bisa. Jadi bagaimana Pak? Oh taruh sini. Oh jauh sekolahnya. Jadi Bapak yang nanggung semua? Ya, saya yang nanggung. Kalau sekolah Pak, biar diantar. Oh, antar jemput Pak. Iya, antar jemput. Padahal saya tidak tahu anak siapa. Langsung tercetus. Ketua yayasan. Anak ini ketemu malaikat. Saya ditunjuk. Anak ini ketemu saya. Ketemu malaikat. Jadi saya dianggap malaikat. Oh, belum tepat. Belum tepat. Karena saya seorang gembala. Belum tepat. Saja. Malaikat gembala disebut malaikat. Kalau dia bisa memberi makan sidang jemaat. Amin. Sekalipun tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih beras, itu malaikat. Kalau boleh, kalau gembala ada kelebihan, bisa kasih beras, kasih uang, tapi yang pokok memberi makan sidang jemaat dengan firman penggembalaan. Itu baru malaikat sidang jemaat. Mohon maaf. Jika gembala tidak bisa memberi makan firman penggembalaan, mohon maaf. Dia adalah malaikat yang sedang menyamar, setan yang sedang menyamar menjadi malaikat. Mohon maaf, harus saya sampaikan. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11. Mohon maaf, sekalipun gembala memberi uang, memberi ini, oh saya tergembala, saya diberi uang, saya diberi tiket, tapi saudara datang tidak dapat firman, hati-hati. Rekan gembala hati-hati. Jemaat di penggembalaan masing-masing hati-hati. Baik gembala saya sungkan. Nah, ini banyak yang sungkan tuh pada gembala. Sungkan saya mau pindah, sungkan mau ini semua. Tapi kalau tidak kasih makan, hati-hati. Dalam fellowship juga. Oh saya datang, dia baik. Dia kasih hotel, dia kasih tiket, dia kasih. Tapi tidak kasih makan. Tidak ada makanan. Hati-hati. Dia bukan gembala. Dia setan yang menyamar menjadi malaikat. Setan yang menyamar menjadi malaikat. Mari 2 Korintus pasal 11 ayat yang saya takut sekali mengatakan ini. Sekarang saya bertanggung jawab di sini. Kalau tidak ada makanan di sini, sayalah setan yang menyamar jadi malaikat. Malaikat terang. Takut sekali saya. Panitia doa, betul-betul. Panitia doa. Kita tanggung jawab dua-dua. Tanggung jawab dua-dua. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Mari.
Hal ini tidak usah mengherankan. Ya. Sebab iblis Iblis pun pun menyamar sebagai malaikat terang. bukan cuma malaikat terang.